wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa waffiqna fihi lil qiyam was siyam wa tilawatil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita latih lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian kenikmatan yang telah Allah berikan. Baik kenikmatan dalam bentuk kenikmatan yang kecil, yang ringan terlihatnya, apalagi kenikmatan yang besar. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana kedua kenikmatan ini akan menjadi bekal yang kita bawa dalam kehidupan setelah di dunia ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah utus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ketika para nabi diutus oleh Allah khusus kepada kaumnya saja, khusus kepada orang-orang tertentu saja, maka Nabi Muhammad Allah utus rahmatan lil alamin. Allah utus sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, dari sejak Nabi lahir, dari sejak Nabi diutus hingga hari kiamat, maka tidak ada nabi lagi yang Allah turunkan membawa syariat Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di setiap kondisi, di setiap keadaan, di setiap waktu Allah berikan kemuliaan-kemuliaan tertentu, karena memang umat Nabi Muhammad itu relatif umurnya singkat kalau dibandingkan dengan umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Karena biasanya yang jadi standar itu umur nabinya. Ketika umur Nabi Adam dalam satu riwayat diceritakan 1000 tahun, Nabi Nuh berdakwahnya saja 950 tahun. Begitu pula nabi-nabi yang lain diberikan umur panjang oleh Allah. Maka umat akhir zaman diberikan umur yang singkat, namun Allah berikan kesempatan-kesempatan khusus dalam waktu-waktu kesempatan tersebut, yang mana Allah lipat gandakan kebaikan, Allah lipat gandakan pahala. Di antaranya di bulan Sya'ban, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, itu yaghfirullahu li jami'i khalqi. Allah memaafkan, mengampuni semua dosa orang-orang atau hambanya, kecuali 2 orang, illa li musyrikin aw musya'in, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang yang memiliki dendam kepada sesama muslim. Maka salah satu persiapan kita menuju Ramadan, kurang lebih sekitar 15 atau 14 hari lagi kita memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Di dalamnya penuh dengan rahmat, di dalamnya penuh dengan maghfirah, di dalamnya penuh dengan dibebaskan dari neraka. Maka orang yang rugi itu kalau yang lain dapat untung, dia tidak dapat untung sendiri. Kalau yang lain kenyang, dia lapar sendiri, padahal berada di lumbung padi.
padahal berada di waktu di mana Allah sedang membagi-bagi kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri ketika bulan Sya'ban untuk mempersiapkan Ramadan, selain beliau berpuasa, selain beliau melakukan amal-amal ibadah yang mulia, di antaranya adalah yang sering dilakukan oleh para ulama di bulan Sya'ban itu mulai mendekat dengan Al-Quran, mulai menambah porsi Al-Quran, mulai lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu firman-Nya Allah. Dan manusia itu ciptaannya Allah. Kalau kita beli mobil, maka biasanya ada katalog, ada cara perawatan mobil, apa yang perlu diisi, mereknya apa, di servis berapa bulan sekali. Begitu pula dengan elektronik lain. Maka begitu juga dengan manusia. Manusia adalah sunullah, ciptaannya Allah. Sehingga Allah menyediakan buku panduan bagaimana supaya manusia dalam menjalani kehidupan itu sesuai dengan tuntunan Allah, supaya bebas dari godaan-godaan, dari fitnah-fitnah yang ada di dalam dunia. Maka Quran digambarkan dengan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Allah turunkan Al-Quran di malam di mana satu malam itu setara dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka semua yang bersinggungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Bahkan Al-Quran Allah turunkan kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga umatnya Nabi Muhammad digambarkan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memerintahkan atau mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat mungkar dan beriman kepada Allah. Atau ringkasnya, Al-Quran yang Allah turunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk, kemudian diamalkan isinya, dipraktekkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran, bahkan dalam hadis Nabi kemudian bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah buku panduan, buku petunjuk tata cara supaya manusia hidup sesuai dengan tuntunan yang Allah buat. Sehingga di bulan Sya'ban dalam mempersiapkan Ramadan, salah satu yang sering dilakukan oleh ulama adalah mulai akrab, mulai menambah porsi bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i misalnya radhiyallahu anhu punya kebiasaan kalau masuk bulan Ramadan, khatamnya itu 2 kali dalam satu hari. Khatam siang-siang dan juga khatam malam-malam. Jadi dalam satu bulan bisa selesai 60 atau 50
kali khatam dalam satu bulan. Karena di dalam Al-Quran puasa bulan Ramadan dengan Al-Quran itu digandeng. Kalau kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah, perintah tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Maka umat sebelum kita juga puasa, cuman mungkin modelnya beda, hari-hari yang diwajibkannya beda. La'allakum tattaqun, hasil natijah dari berpuasa adalah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Setelah menjelaskan tentang puasa, ayat setelahnya langsung Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk, menjadi penjelas dan menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka identik antara puasa dengan Al-Quran itu sangat dekat. Kemudian yang ayat setelahnya, setelah menjelaskan puasa, setelah itu menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan Al-Quran, maka ayat setelahnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, meminta kepadaku wahai Muhammad, jawablah fa inni qarib, aku adalah zat yang dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan, Allah berfirman, saya akan jawab permintaan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka falyastajibu li, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ajak, laksanakan dan berimanlah kepada Allah, semoga mendapatkan petunjuk. Guru saya Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Qahtani ketika menjelaskan tentang runtutan ayat ini, ketika dalam kajian tafsirnya, beliau menjelaskan kenapa urutannya kok 3. Puasa disebutkan, setelah itu Quran disebutkan, yang ketiga adalah tentang doa. Ini 3 paket lengkap yang paling bisa memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Puasa yang pertama, puasa itu salah satunya fadilahnya adalah puasa bisa memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Ketika nanti orang-orang dihisab, maka puasa berdiri. Ketika dihitung amal perbuatannya, maka puasa mengatakan orang ini lapar dan haus, meninggalkan syahwatnya di siang hari karena saya, karena puasa. Akhirnya puasa memberikan syafaat. Kemudian yang kedua juga sama, Al-Quran. Kemudian Al-Quran datang. Ketika akan dihisab, Al-Quran berdiri membela orang tersebut, mengatakan orang ini tidurnya larut malam, bahkan sampai tidak tidur di malam hari karena untuk membaca, memahami, mentadabburi saya Al-Quran, sehingga mendapatkan syafaat. Terus yang ketiga, dan ini yang paling mulia, itu siapa? Wa idza sa'alaka, ketika ada orang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka yang ketiga itu adalah yang memberikan syafaat, dan ini yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayatnya digandeng bertiga. Langsung setelah menjelaskan tentang puasa, setelah itu menjelaskan tentang Al-Quran, baru setelahnya ada khitab kepada Nabi Muhammad. Wa idza sa'alaka, ketika ada hambaku
yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Allah, maka jawablah fa inni qarib. Allah itu adalah zat yang maha dekat. Maka ketiga komponen ini atau ketiga hal ini adalah hal-hal yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad kelak di hari kiamat nanti. Kita untuk supaya kita mendapatkan ghirah, semangat lebih dalam memasuki bulan Ramadan, maka banyak sekali ayat atau hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi menerangkan terkait fadilah dari orang-orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan seterusnya. Misalnya ada orang kadang baca Qurannya sudah lancar, tetapi ada sebagian yang baca Qurannya masih terbata-bata. Di dalam hadis dua-duanya disebutkan apa yang diperoleh bagi dua orang ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran, berisi tentang hadis-hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi, orang yang baca Quran dan mahir, bacaannya baik, mampu untuk memahami isi dan kandungannya, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang berbakti. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi, sedangkan orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata, lidahnya sulit untuk melafadzkan Al-Quran, tetapi terus berusaha, terus ngaji, tidak kemudian putus asa dengan ketidakmampuannya membaca Al-Quran. Wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu, sampai digambarkan membacanya kerasa berat, sulit lidahnya untuk melafadzkan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran, sifat-sifat huruf, makharijul huruf dan seterusnya. Lahu ajron, bagi orang seperti itu akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala untuk belajar, dan yang kedua pahala membaca Al-Quran. Tetapi dengan catatan masih dalam proses belajar, terus berusaha untuk mampu bisa membaca Al-Quran supaya lancar dan baik bacaannya. Maka di dalam hadis ini dua-duanya mendapatkan kemuliaan, baik yang bacanya lancar, mampu memahami isi dan kandungan ayat Al-Quran, atau yang membacanya masih terbata-bata. Kenapa? Karena yang namanya Al-Quran itu hitungan pahalanya bukan hitungan kalimat, bukan hitungan ayat, bukan hitungan surat, tapi hitungannya adalah huruf. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi falahu hasanah, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha, satu kebaikan dikali 10, dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim, kemudian Nabi pertegas, alif lam mim itu saya tidak mengatakan satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harf. Maka kebaikan yang kita peroleh dari membaca Al-Quran hitungannya per huruf. Bahkan kalau kita mengatakan alif lam mim sudah 30 kebaikan artinya. Kalau kita lihat misalnya surat Al-Fatihah,
itu kurang lebih ada 141 huruf di dalamnya. Terjadi perbedaan cara penghitungan para ulama. Ada yang menulisnya 113, ada yang menyatakannya 41 sampai yang paling banyak 147. Artinya kalau kita mampunya bisa baca surat Fatihah di bulan Ramadan, kemudian kita perbanyak baca surat Fatihah, minimal satu surat itu sudah mendapatkan 141 huruf dikali 10, 1400 10 kebaikan. Kulhu yang surat-surat yang lebih dekat dengan kita, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, itu pun ayatnya 47 Al-Ikhlas. Kemudian Al-Falaq kurang lebih 71, An-Nas 80. Kalau tiga-tiganya digabung kurang lebih ada 198 huruf. Artinya kalau kita rutin membaca 3 surat ini tambah Fatihah saja, itu sudah double kebaikannya. Belum lagi dalam satu hadis diterangkan tentang kemuliaan yang diperoleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran. Nanti akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Quran, bahkan di sini diungkapkannya dengan sahib, orang yang selalu membarengi Al-Quran. Maka akhir-akhir ini ada video anekdot yang viral mengatakan bagaimana seandainya kedekatan Al-Quran kita itu sebagaimana kita kedekatan dengan handphone. Bangun tidur langsung cari handphone. Bangun tidur wudu langsung cari Quran. Selesai kerja, selesai kegiatan langsung cari handphone. Seandainya handphonenya diganti jadi mushaf, seandainya diganti jadi Quran, di jalan masih tetap sempat untuk melirik handphone dan seterusnya. Ini nanti akan dikatakan oleh kepada orang sahibul Quran, orang yang selalu bersama dengan Quran, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Di akhirat nanti dikatakan kepada mereka, baca Quran yang biasa engkau baca di dunia. Setiap bacaan yang kita baca warqa dan naik derajat, naik tingkat. Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Kemudian di akhir hadis, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena derajat seseorang di surga nanti tergantung akhir ayat yang dia baca ketika di dunia. Tergantung sampai huruf mana yang dia baca ketika di dunia. Dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwasanya derajat di dunia jumlahnya itu sama dengan jumlah huruf Al-Quran. Karena dikatakan fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu, derajatmu nanti itu akan berada di akhir ayat atau di akhir huruf yang engkau baca ketika di dalam kehidupan dunia. Sehingga Al-Quran ini sangat dahsyat. Bagaimana Nabi setelah peristiwa Taif kemudian membaca Al-Quran di tengah malam, jin pada mendengar suara Nabi sedang melafadzkan Al-Quran langsung iman. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan musyrika bi rabbina ahada.
mendengar satu kali bacaan ayat Al-Quran langsung beriman. Begitu pula yang terjadi kepada sebagian para sahabat. Umar bin Khattab misalnya, sebab imannya gara-gara mendengar adiknya dengan suaminya, adik iparnya membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar bin Khattab sebab Islamnya keluar dari rumah menghunus pedang, sudah siap-siap melihat kondisi masyarakat Quraisy jadi terpecah belah menjadi dua kubu. Sebagian orang-orang Quraisy, sebagian ikut kepada rombongannya Nabi Muhammad. Akhirnya kata Umar bin Khattab, gara-gara satu orang ini orang Quraisy terpecah belah, keluar dari rumah persiapan pedang, mau ke rumahnya Nabi, mau duel satu lawan satu. Kalau misalnya Nabi terkena tebasan, maka Umar siap untuk menyerahkan diri untuk dikisos oleh Bani Hashim. Sudah satu nyawa dibalas satu nyawa. Di tengah jalan temannya mau kemana? Nanya, saya mau ke rumahnya Muhammad, saya mau satu nyawa biar dibalas satu nyawa, biar masyarakat tidak terpecah. Akhirnya kata temannya, ngapain ngurusin rumah tangga orang? Emang kamu nggak tahu adik kamu sudah masuk Islam? Fatimah. Kaget Umar bin Khattab, karena selama ini adiknya sembunyi-sembunyi masuk Islamnya dengan suaminya. Umar tidak tahu menahu tentang kabar tersebut. Tadinya mau ke rumah Nabi, langsung datang ke rumah adiknya. Di sana di depan pintu Umar bin Khattab mendengar adiknya sedang mengaji. Surat yang dibaca adalah surat Toha. Samar-samar didengar oleh Umar bin Khattab depan pintu. Pas dibuka, kemudian adik dan suaminya ketakutan karena Umar bawa pedang, sampai terjadi pertikaian. Pada akhirnya Umar meluluh dan mengatakan, apa tadi yang kalian baca? Dibaca oleh Umar bin Khattab, isinya adalah surat Toha. Dengan itu Sayyidina Umar luluh. Tadinya mau ke rumah Rasul untuk membunuh Rasul, yang dari situ kemudian datang lagi ke rumahnya Nabi untuk menyatakan masuk Islam. Itu semua terjadi kurang lebih tahun ke-6 Hijriah. Nabi setelah melalui berbagai macam cobaan, ditolak di sana sini, dua orang yang dianggap sebagai pendekar orang Quraisy, Hamzah pertama masuk Islam di tahun ke-6. Tidak lama berselang beberapa bulan setelahnya Umar bin Khattab masuk Islam. Sejak saat itu baru Nabi dan para sahabat bebas dalam mensyiarkan Islam atau memiliki keleluasaan untuk baca Quran dengan lantang, untuk sholat dengan terang-terangan. Yang tadinya takut gara-gara dua orang ini masuk Islam, kemudian menjadi dengan terang-terangan melakukan berbagai macam ibadah. Begitu pula kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya misalnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat datang akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Bahkan di dalam beberapa hadis diterangkan surat-surat khusus. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Itu dikatakan sebagai tameng dari api neraka. Atau surat Tabarok misalnya yang 30 ayat, ini rutin Nabi baca sebelum tidur, setelah sholat isya, sebelum Nabi istirahat. Surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menemani dalam keheningan di alam barzakh atau di alam kubur.
Maka kemuliaan Al-Quran, apalagi ketika Al-Quran itu disandingkan dengan puasa, ini adalah kemuliaan yang berlipat ganda. Quran malam Lailatul Qadar menjadi mulia tidak lain dan tidak bukan gara-gara Al-Quran diturunkan di malam tersebut. Apalagi ketika digandengkan dengan puasa. Salah satu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, bisa menahan diri, wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah sudah memberikan dua jalan. Jalan ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Maka keutamaan bagi orang-orang yang wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka takwa itu isinya dua. Ada yang mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, yang kedua itu dilatih di puasa. Dilatih di puasa yaitu apa? Meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga kalau kita lihat, ada beberapa amal perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, itu pahalanya tanpa hitungan. Sudah gak lagi pakai hitungan. Yang pertama, ini adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, maka akan Allah tunaikan pahala kepada mereka tanpa hitungan. Karena orang bisa sabar dalam melakukan ibadah, orang bisa sabar dalam meninggalkan maksiat, orang bisa sabar dalam cobaan-cobaan yang telah Allah berikan. Yang kedua, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan dan memperbaiki hubungan sesama, maka pahalanya Allah yang nanggung. Memaafkan juga butuh sabar, karena gak mudah untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga yang bikin mudah itu ketika tujuannya adalah Allah. Yang bikin enteng ketika tujuannya adalah ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan untuk supaya dibalas dengan kebaikan yang sesama. Karena hakikatnya interaksi seorang muslim itu adalah bagaimana waridho kamatlubi. Ridho yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang dicari dimanapun tempatnya. Maka memaafkan ini fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya Allah yang nanggung. Maka tidak heran malam nisfu Sya'ban diberikan ampunan bagi banyak orang kecuali bagi orang yang dendam. Begitu pula ketika Sayyidah Aisyah tanya sama Nabi, Nabi, kalau saya tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau suka mencintai sifat maaf, maka maafkanlah dosaku. Sehingga menunjukkan bahwasanya Allah mencintai pemaaf. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, yang pahalanya Allah sebutkan di dalam hadis qudsi itu tanpa hitungan adalah puasa. Puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, semua amal perbuatan anak Adam akan diberikan kepada mereka kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena manusia berpuasa karena Allah, maka Allah lah yang akan membalas. Kalau Allah mengatakan fa ana ajzi bih, biar saya yang balas, biar saya yang ngasih bonus. Ini kita gambarannya kalau wali kota ngomong, udah ini saya tanggung.
Beda dengan gubernur, kalau ngomong udah hadiah untuk ini saya nanggung. Beda lagi nanti kalau menteri, sesuai dengan kedudukan dan derajatnya masing-masing. Sehingga ketika Allah mengatakan wa ana ajzibi, biar saya yang balas, menunjukkan balasannya tanpa batasan, tanpa hitungan. 3 hal ini, memaafkan, kemudian yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah bersabar. Sehingga dalam momen-momen berpuasa atau dalam momen-momen Sya'ban seperti ini, 3 hal ini yang perlu dipersiapkan. Selain kita mulai mendekatkan diri kepada Al-Quran, kemudian kita juga berlatih untuk memaafkan kesalahan orang lain supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian orang. Sebagian orang itu laparnya tiap hari. Lapar itu tidak bisa diceritakan bagaimana dirumuskan kecuali kalau dirasakan sendiri. Sulitnya, menyiksanya rasa lapar, sehingga kita punya empati kepada orang lain. Kita kemudian mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama, apa yang tidak sholat, apa yang tidak zakat, apa yang tidak haji, bukan. Alladzi yadu'ul yatim, yang gak peduli sama anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak ikut membantu, tidak ikut mempromosikan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ibadah sosial, karena dampak dari ibadah sosial itu besar. Puasa mengajarkan kita salah satunya adalah untuk mudah dalam berbagi. Sehingga manfaat taroso iman, orang kalau ngasih buka puasa ke orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau di Mesir musim Ramadan itu alamat hemat. Saya selama di Ramadan misalnya di Mesir itu buka puasa enggak keluar duit, sahur enggak keluar duit, malah dapat duit. Jadi yang punya ruko, yang punya toko, yang orang-orang memiliki kelebihan harta, masing-masing berbondong-bondong, buka tenda di depan masjid, buka tenda di depan ruko, menyiapkan meja, kursi, menyiapkan makanan, ditulisi kemudian Maidatur Rahman, jamuan bagi tamu-tamu Allah. Ditulisi jamuan dari tamu-tamu Allah. Kita nggak tahu siapa yang ngasih. Pokoknya kalau lewat duduk aja. Lauknya cuma 3, muter. Kalau hari ini ayam, besoknya daging, besoknya ikan. Muter lagi nanti. Ayam, daging, ikan. Kalau kasih ayam, gede potongannya. Bukan ayam sibir. Ini orang-orang Arab itu kalau makan ayam maksimal potong 4. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Maka sering mereka bingung. Kalau kita mahasiswa Indonesia, satu rumah 10 orang, beli ayam cuma 1. Makannya di mana? Mereka bingung. Ya gini, yang penting bumbunya. Yang penting bumbunya banyak. Yang penting kuahnya banyak. Mereka bingung. Karena yang mereka tahu ayam itu ya dipotong 4. Di 4 satu orang 1 potongan, itu baru makan. Kalau selain itu cemilan. Nah, ini maka peduli dengan ibadah sosial, yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baru setelahnya fawaidul lil musallin. Salatnya disebutin. Salatnya disebutkan setelah ibadah sosial untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang mendustakan agama, salah satunya adalah yang tidak memiliki kepekaan sosial.
tidak peduli dengan handataulan, tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan masyarakat sekitar. Kemudian fawailul lil musallin, baru celaka bagi orang-orang yang sholat tapi di dalam sholatnya lupa. Sehingga guru saya ketika menjelaskan ayat ini mengatakan salah satu cara supaya orang khusyuk dalam sholat adalah memiliki kepekaan sosial. Karena disebutkan di awal, orang yang sholatnya sahun, lupa, itu diawali dengan yang tidak peduli kepada anak yatim, yang tidak peduli kepada fakir miskin. Maka disimpulkan di ayat setelahnya, di ayat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sholat, ibadah kita dengan Allah. Kemudian wanhar, memotong kurban, ibadah kita secara sosial. Lengkap dua-duanya. Ada fasholli, kemudian wanhar. Ini di antara yang bisa kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan, supaya kita bisa menjemput Ramadan dengan lebih maksimal, supaya kita bisa menjemput Ramadan, masuk Ramadan, keluar Ramadan kita sudah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Karena satu saat Nabi naik mimbar tersenyum sambil mengatakan amin. Pas ditanya kenapa, Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan barang siapa yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak dimaafkan dosanya, maka dia orang celaka. Nabi mengatakan amin. Ini didoakan orang-orang yang celaka tersebut bahkan oleh Nabi dan malaikat Jibril. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wal-'afwu minkum. Sekiranya ada yang masih ada waktu nggak? Masih, silakan kalau sekiranya ada yang ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Hidup bagi kita terkait dengan membaca, apakah tidak artinya di Indonesia artinya membahas tentang terjemahan satu persatu, artinya kandungan daripada ayat Al-Quran itu, terjemahannya artinya untuk lebih artinya kita mengkaji mendalam, artinya dapat menemukan artinya apa-apa maksud dalam artinya terjemahan tersebut. Walaupun dalam bahasa Al-Quran adalah bahasa yang mukjizat artinya dari Allah dan Nabi Muhammad, itu baik yang mendengar hambanya yang membaca dan mendengar artinya sudah luar biasa, bisa berasa artinya ada yang menangis dari itu. Jadi apakah artinya tidak sebaiknya dalam dakwah di Indonesia itu mulai dari Al-Fatihah artinya bisa artinya mengkaji terjemahan tersebut sampai 30 juz artinya, seperti dikatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah artinya, jangan sampai kita artinya menyembah nama artinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih terkait ini pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya keutamaan membaca Al-Quran, apakah bifahmin atau bighairi fahmin, faham gak faham, ini dapat kemuliaan gak? Bifahmin atau bighairi fahmin, meski faham atau tidak. Jangan dikira orang Arab kemudian paham isi Quran, enggak, belum tentu. Padahal mereka ngomong Arab. Tapi kalau baca Quran banyak juga yang salah-salah kalau tidak ngaji, kalau tidak tahu tajwidnya. Maka kalau mereka mendengar orang ajam luar Arab itu baca Qurannya bagus, mereka gerentes di situ. Loh, mereka yang nggak bisa bahasa Arab kok malah baca Qurannya lebih baik dari kami. Sehingga membaca Al-Quran memang tujuan utamanya adalah dengan tadabbur, mentadaburi isi dan kandungannya. Tetapi kalau tidak mampu maka membaca Al-Quran saja itu sudah bisa mendapatkan fadilah yang besar. Adapun mentadaburi isinya dengan salah satunya adalah dengan kajian-kajian seperti ini, kemudian di dalamnya membahas isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, kaitannya dengan surat Al-Baqarah 186. Tadi terjemahannya disebutkan, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kita di masjid ini Pak ada acara doa bersama, itu setiap malam Jumat. Di antara doa yang sering disampaikan itu adalah mendoakan orang sakit. Isi doanya minta sembuh. Tapi pertanyaan, ada kematian itu. Bagaimana Memahami ayat ini? dia memahami ayat ini sehingga kita bisa menerimanya maha benar segala firman Allah. Di sini Allah mengatakan falyastajibu wal yu'minu bi, atau ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan hambanya yang berdoa ketika berdoa. Semua yang di doa yang kita panjatkan, kalau syaratnya terpenuhi dikabulkan. Dan selagi kita tidak terburu-buru dikabulkannya, tapi terserah Allah waktunya. Terserah Allah dalam bentuk apa? Karena Allah lah yang maha segalanya. Bisa jadi kita minta kesembuhan ternyata tidak diberikan, justru Allah siapkan pahala yang begitu besar nanti di akhirat. Doanya pasti dikabulkan, tetapi dalam bentuk apa Allah doa tersebut dikabulkan itu kembali kepada Allah yang memberikan, karena Allah yang maha tahu. Sehingga ujibu da'watad da'i idza da'an, yang berdoa pasti akan Allah berikan, itu benar. Tapi Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik bagi hambanya. Kurang lebih sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.